Saya ingatkan ini. Masih, ya mono gitu loh goblok. Hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Hello smart people, you are here. Welcome to segmen Level Up Dirimu. Kita bisa lihat kasus dari Gus Miftah, di mana apakah dia akan dipecat oleh presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto? Kalau menurut aku sih, untuk hal ini gue bakalan jelaskan lebih dalam. Dan ini kita disclaimer dulu untuk di awal. Gue tidak ada memberikan sebuah hujatan ataupun hal-hal lainnya terkait kasus dari Gus Miftah. Tapi kita akan mendapatkan hikmah, pelajaran yang berharga dari kasus ini. Gue akan bagikan ini dalam 4 section. Cheerio. Pernahkah kita berpikir dari sebuah peristiwa yang sederhana, menjual es teh, lalu menjadi dampak yang besar hanya karena kata-kata? Mungkin tidak akan terlintas di pikiran kita yang akan terjadi seperti hal itu. Mungkin juga Gus Miftah seperti demikian. Namun yang perlu kita pikirkan lebih dalam adalah kata-kata itu bagaikan pedang yang dimana bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk tergantung apa yang mau kita bawakan, apa yang mau kita sampaikan, dan bagaimana situasinya. Sebelum itu, coba kita cari tahu dulu siapa sih sebenarnya itu Gus Miftah. Sekarang kita coba lihat profil Gus Miftah. Gus Miftah itu lahir di Lampung 5 Agustus tahun 1981. Namun, dia banyak menghabiskan masa-masa menuntut ilmunya di Yogyakarta. Studi yang dipublikasi di UIN Raden Fatah menjelaskan awal mula Miftah dikenal masyarakat karena video YouTube-nya yang menampilkan dia melantunkan selawat di kafe. Waktu itu di Bali kan, dan menjadi viral. Sebenarnya latar belakangnya ini memang terlihat agama ya teman-teman ya. Backgroundnya itu memang ke agama yang ibaratnya jadi patokan dan juga jadi pedoman lah buat anak-anak muda ataupun juga orang-orang yang ingin berbuat baik lah. Kasarnya kan begitu. Namun kita nggak tahu ya kepikiran bagaimana ya. Kejadian yang dialami Gus Miftah ini beberapa waktu lalu menyita perhatian kita semua. Dan kita bisa menggali lebih dalam sih tentang nilai-nilai kemanusiaan yang seringkali kita lupakan. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, teman-teman. Jadi kasus ini kita ambilkan pelajarannya. Jangan pernah menghujat karena manusia letaknya salah. Dia bukan nabi. Ini seperti meme waktu itu ya. Ini kita lanjut. Ada 4 segmen. Untuk yang segmen pertama adalah memahami dampak kata-kata. Kata-kata adalah senjata yang ampuh. Dalam sekejap, kata-kata bisa melukai hati seseorang, bahkan menghancurkan martabatnya. Kasus Gus Miftah ini mengingat kita untuk hati-hati dalam berbicara, dan sekaligus buat pengingat kita bahwasanya jangan saling merendahkan posisi orang, jabatan orang, ataupun hal-hal yang mungkin kamu anggap itu rendah di mata kamu. Kita sebagai public figure, apalagi Gus Miftah adalah pedoman, kasarnya adalah tokoh agama yang harusnya menirukan hal-hal baik, menyebarkan kebaikan, hal positif, dan seharusnya mengerti untuk memilih kata-kata yang baik yang akan dikeluarkan. Karena kata-kata yang keluar dari mulut adalah cerminan diri kita sendiri. Namun, Gus Miftah mengatakan hal itu adalah bercanda. Mungkin bisa jadi bercanda, bisa jadi tidak.
Cuman konteksnya adalah itu saat lagi di public. Not everyone can accept your jokes. Oke? Kita bisa lihat sendiri di background video itu. Ada yang ketawa, ada yang cuman diam. That's it. Kita beraneka ragam merespon apa kalimat dari kata-kata yang telah diberikan, dan kita manusia berbeda-beda, pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Segmen kedua ini adalah tentang empati dan kerendahan hati. Kejadian ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan kerendahan hati. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha untuk memahami perasaan orang lain, terutama mereka yang di bawah kita. Bahwa kita semua sama di mata Tuhan, tidak peduli status sosial ataupun pekerjaan. Bagian ketiga ini adalah belajar dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, Gus Miftah pun sekalipun, karena dia bukan nabi. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana menyikapi kesalahan tersebut agar tidak diulangi kemudian hari. Dari kesalahan sendiri, kita dapat menjadi pelajaran yang lebih baik. Ambil hikmahnya. Gus Miftah telah meminta maaf atas kesalahannya. Sikap beliau ini patut kita apresiasi, karena tidak semua orang akan mengakui kesalahannya. Meskipun sebelum viral, pengacaranya telah mengatakan itu adalah bercanda, dan hal-hal lainnya, ibaratnya ketika sudah viral baru minta maaf. Ya, itu di luar konteks manusia ya. Kita ya mungkin merasa itu tidak salah, namun orang mengatakan itu salah, jadi terketuklah hatinya Gus Miftah untuk meminta maaf. Belum lagi baru-baru ini partai dari Gerindra selaku presidennya Pak Prabowo, presiden kita, juga telah menekankan dan sebelumnya telah memerintahkan untuk menghargai posisi pekerjaan orang lain. Dan ini yang bikin keributan di sosial media yang sangat-sangat di luar nalar kita. Ada yang mengatakan pecat Gus Miftah dari staf sus presiden karena tidak mencerminkan apa yang telah dikatakan oleh presiden. Semua bergejolak untuk memecatkan hal itu. Kita juga tidak bisa bilang 100% apa yang dilakukan Gus Miftah adalah benar. Cuman balik lagi, kita adalah tokoh agama. Tidak sepatutnya berkata seperti itu, apalagi posisinya itu adalah orang berjualan. Dia tidak mencuri, dia tidak maling, dia tidak melakukan hal-hal negatif. Dia hanya menjual es teh di mana untuk keluarganya, anak dan istrinya. Come on, kita empati yuk. Nggak semua orang dan dunia itu selalu berada di bawah. Kadang di atas, kita harus melihat ke bawah untuk jangan sombong dan angkuh. Saat kita di bawah, jangan terlalu menyerah dan keadaan. Bangkit. Dunia berputar. Tuhan itu adil. Segmen 4, menerima perbedaan. Kita hidup di dunia ini sangat beragam. Setiap orang memiliki latar belakang, budaya, cara pandang, dan hal apapun pasti memiliki perbedaan. Kita harus belajar menghargai perbedaan tersebut. Dengan menerima perbedaan, kita dapat menerima hidup demi damai. Ingat, damai. Jadi, dari kesimpulan 4 segmen ini adalah, saya pribadi cukup kecewa karena banyak yang mengatakan, netizen mengatakan sales agama. Itu sebenarnya hal yang sangat pedas ya teman-teman ya, sales agama. Di Indonesia jualan agama itu laku, laris. Tapi baik lagi, janganlah kita sebagai manusia sudah melihat kesalahan orang, kita ikut juga menghujatnya dengan kesalahan juga. Tuhan Maha Adil. Biarkanlah waktu berjalan. Untuk bapak yang jualan es teh, sudah banyak sekali yang ingin dibantu. Itu mungkin cara Tuhan untuk menaikkan derajatnya si bapak es teh. Kita nggak tahu cara Tuhan, cara alam bergerak ke kiri ke kanan. Kita hanya menjalankan. Tuhan yang menciptakan,
Tuhan yang mengonsepkan, kita hanya menjalankan. Dari kasus Gus Miftah ini banyak mengatakan untuk memecat. Oke? Saya pribadi, let's see, kita lihat kasus ini gimana dengan Pak Prabowo sebagai pemimpin kita. Apakah komitmen untuk dengan keputusannya untuk memecatkah atau tidak? Kita lihat kebijakan dari presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Dan dari kasus Gus Miftah bisa mengambil banyak pelajaran. Kita jadikan hal ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dari hal kecil, berbicara. Kita mulai dengan hal yang baik-baik. Menghargai sesama, sebelum berbicara dipikirkan dahulu, bercanda jangan kelewatan, dan ingat selalu belajar dari kesalahan. Yuk, sebarkan kebaikan. Kalau kamu suka video ini, don't forget to subscribe. See you in the next video. Cheerio.